Ya, Anda kembali di Kabar Petang. Saya mau langsung ke Pak Anwar. Pak Anwar, selama ini kan kita tahu ya bahwasanya organisasi kemasyarakatan ini selalu memiliki daya kritis yang cukup kuat terhadap pemerintah. Nanti bagaimana kalau misalnya pertambangan kemudian dikelola ormas, kita khawatir nih daya kritis dari ormas-ormas ini melemah. Seperti apa? Saya rasa ya, terutama yang beragama Islam ya, tugas kita sebagai hamba itu adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau pemerintah itu baik, kita dukung. Tapi kalau pemerintah itu mencela-mencela, kita harus tegur gitu ya. Kalau itu bagi saya ya ada kata-kata Imam Al-Ghazali yang menarik ya. Sebuah masyarakat akan rusak kalau pemerintahnya rusak. Sebuah pemerintah akan rusak kalau ulamanya rusak gitu. Kapan ulama itu akan dikatakan rusak ya? Kalau seandainya dia sudah terlalu hubud dunia ya, sehingga tidak lagi mampu menyampaikan kebenaran kepada rejim gitu. Itu bagi saya ya, pemerintah itu kan dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat, termasuk oleh ormas Islam gitu. Kenapa harus takut untuk mengkritik pemerintah? Bagi saya ini bukan suap, ini bagi saya ya. Kalau ada orang yang menyatakan ini adalah suap untuk membungkam ormas-ormas Islam, saya tidak dalam posisi seperti itu. Ya, bagi saya yang diberikan oleh pemerintah itu hak rakyat itu, hak ormas gitu. Jadi bagi saya ini bukan hadiah menurut saya ya. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah dalam pasal 33 itu diamanati untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, cara untuk memakmurkan rakyat itu banyak caranya, melalui pendekatan mekanisme pasar, mekanisme non pasar, lalu melalui kebijakan. Ini yang dilakukan oleh pemerintah ini bukan melalui mekanisme pasar, yang adalah melalui kebijakan. Cuma pertanyaan kebijakan ini baik apa tidak, Pak Narbas? Oh, menurut saya sangat baik kebijakan ini. Lalu kalau saya ada ketakutan dengan banyaknya mafia, maka bagi saya ya, negara jangan takut sama mafia gitu. Bagi saya inilah yang jadi kegelisahan saya selama ini ya. Semestinya mafia itu yang takut sama pemerintah, bukan pemerintah yang takut sama mafia. Ada seorang kepala negara yang masih muda di Amerika Tengah itu ya, itu mafia-mafia itu dia habisin itu. Maka itu bagi saya ya, kalau mau di negeri ini banyak mafia ya, tugas presiden dan pemerintah rejim ini ya memberangus mafia-mafia itu gitu. Baik. Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar. Karena kalau seandainya negeri baik, aman, tentram dan damai, yang sejahtera kan semua kita ya, tidak hanya pemerintah akan sejahtera, tapi rakyat banyak pun juga akan bisa menikmatinya. Dan tujuan kita kan adalah ya bagaimana membuat rakyat kita ya benar-benar sejahtera sesuai dengan kita ingin dan harapkan, sesuai dengan amanat konstitusi. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya Pak Anwar Abbas. Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini menurut saya sangat sesuai dengan konstitusi. Meskipun ada orang menyatakan ini bertentangan dengan konstitusi, kalau bagi saya ini adalah sangat sesuai dan sangat relevan. Kami sudah mendapatkan poinnya bahwa ini bersesuaian dengan konstitusi, artinya sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita menuju ke Mas Agus Pambagio. Yang ditakutkan adalah ketika ada investor, kemudian ada mafia yang mendompleng atau menunggangi IUP yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Anda melihatnya seperti apa, Mas Agus? Ya itu yang dari tadi kan dari awal beberapa hari lalu juga saya sampaikan bahwa dalam situasi biasa nih IUP diberikan seperti yang ada sekarang, itu pun banyak persoalan di situ ya, soal perizinan, soal lahan. Nah, saya khawatir nanti ketika ini tadi karena hak IUP-nya ada di ormas, kemudian ormasnya kurang, SDM-nya kurang, dan sebagai perencanaan bisnisnya juga kemungkinan tidak kalah canggih dengan para maklar-maklar ini, sehingga dipakailah hak IUP-nya itu. Nah, bagaimana supaya itu betul-betul yang mengerjakan kawan-kawan dari ormas dan organisasi sayapnya, itulah yang terpenting mengawasi. Karena bisnis batu bara itu bisnis kotor banget, kotor memang kotor, dan juga itu bisa kita beli pun hari ini berangkat barge-nya itu, kapalnya itu bisa belok kalau ada yang membeli lebih gitu ya. Dan itu sudah berjalan puluhan tahun. Nah, bagaimana kawan-kawan ormas ini terbiasa dengan bisnis-bisnis seperti itu? Karena kalau tidak, nama ormas itu yang menjadi buku sudah dikasih segala macam, ternyata kita nggak jelas ini siapa ini sebetulnya investornya. Kan ini harus ada uang modal kerjanya, ya kan? Nanti jangan-jangan yang pinjam ke bank ormasnya, tetapi nanti begitu ketipu dan sebagainya,
Ormas yang menjadi apa yang harus menanggung karena izin ada di situ. Ingat, izin ada di ormas. Nah, bagaimana cara pemerintah mengawasi itu di lapangan? Kalau di balik meja mudah, di lapangan itu yang sangat-sangat rawan sampai hari ini. Dan itu saya tidak mau kawan-kawan ormas itu menjadi korban itu. Karena ketidakpahaman di lapangan. Atau bahkan tiba-tiba tadi kan Bu Menteri melarang itu diperjualbelikan atau pindah tangan. Tapi secara proksi itu bisa berpindah. Kita tahulah siapa-siapa yang bermain di batubara itu. Jadi ini yang saya sangat khawatirkan. Kalau pemerintah siap, APH siap, silahkan. Tapi masalah kita mau menyapu, sapunya kotor, cilaka itu. Gitu, saya setuju Pak Kurtubi tadi undang-undangnya, ya seperti itu. Tapi sekarang bagaimana? Ini sudah diberikan, nah sekarang bagaimana mekanisme pengawasannya? Baik. Kita punya teknologi, gunakanlah teknologi itu, mengintip mereka ini siapa. Baik, Pak Agus Pambagio, kita terbatas dengan durasi dan kami masih akan melanjutkan pembicaraan ini. Pemirsa, usai jeda tetaplah di Kabar Petang.